Assalamualaikum Sobat Traveler semuanya. Baik lagi di channel Sobat Traveler. Nah, kali ini Sobat Traveler mau kayak walking on road begitu, tapi pakai mobil. Karena kita mau nge-shoot salah satu jalur yang unik lah, yaitu ini nih dia sob. Namanya Tol Muhammad bin Zayed, nah, atau MBZ. Ini maksimal kendaraan tingginya 2,1 ya. Tapi sering banget kendaraan yang lebih tinggi itu nekat masuk, akhirnya merusak palang. Dan itu hampir setiap minggu saya lihat ada aja. Entah itu mobil-mobil yang modelnya kayak minibus, atau truk-truk yang agak tinggi sedikit, yang jadinya bikin si gerbang MBZ itu rusak. Nah, sebelum sobat-sobat nonton videonya, buat sobat-sobat yang pengen cari makanan dan kafe enak di Indonesia yang asoy, wajib nih ditengok channelnya Sobat Traveler, yaitu channel Kaya Liner. Jangan lupa di subscribe dan ditonton videonya yang seru-seru ya sob. Nah, ini kita masuknya mulainya dari kalau tol Cakung itu ambil kiri setelah keluar tol Kranji. Nah, ini kita langsung memasuki jalur ke arah Bekasi ya sob. Sobat-sobat silakan nikmatin pemandangannya atau kondisinya. Banyak yang belum pernah kesini atau baru pertama kali kesini kaget pas ngelewatin, ternyata banyak kayak gini nih sambungannya, jeduk gitu. Terus ada lagi nih di depan jeduk gitu. Jadi seolah-olah tol ini tuh kayak bukan tol sini sebenarnya ya, apa ya, jalan layang ya, soalnya nggak ada pintu gerbangnya, pembayarannya tuh nggak ada, ini gratis. Ini seolah-olah kayak bikinnya tuh kayak gimana gitu, kok banyak jegukannya sih gitu. Tapi ternyata setelah saya pelajari, tol ini kan kita nyebutnya tol aja ya, tol ini kan panjangnya itu 50 km kalau nggak salah. Kebayang nggak tuh, 50 km tanpa hambatan, dan jalurnya cuma begini nih. Nah, ini kalau masih di daerah sini sebelum Bekasi itu sebelah kanannya tuh kelihatan nih, yang ke arah sebaliknya, ke arah Jakarta. Kalau dengan jarak 50 km jalurnya lurus adem, itu pasti kayak kejadiannya kayak waktu saya di Kalimantan. Itu jalurnya terlalu enak, akhirnya ngantuk dan banyak tinggi resiko untuk kecelakaannya. Untuk bicara kecelakaan, selama saya lewat hampir setiap minggu di tol MBZ ini, saya melihat beberapa kecelakaan tuh kebanyakan karena kecelakaan ini ya, kecelakaan single accident atau kecelakaan sendirian. Jadi bukan tabrakan, tapi biasanya gara-gara ngantuk atau lain-lainnya. Nah, ini kita masih melewati Bekasi. Jadi tol ini melewati Bekasi sampai ke turunnya di Karawang Timur. Karawang Timur di kilometer, kalau nggak salah inget ya, di sekitar kilometer 42 atau 43 gitu. Nah, di atas ini memang ada beberapa peristirahatan, tapi kayaknya sekarang ditutup karena ketika orang mau ke sebelah kiri ke peristirahatan itu kan jalurnya melambat ya, akhirnya resikonya tinggi untuk kecelakaan lagi. Nah, di sebelah kiri ini ada calon pembangunan kereta cepat kalau nggak salah, dan di sebelah kanan juga ada, nanti kelihatan. Kecepatan maksimal di sini kalau nggak salah 80 km per jam ya. Jadi sobat-sobat nggak bisa kebut-kebutan di sini, walaupun banyak banget yang kebut-kebutan di sini. Yang kecepatannya di atas 100 km. Tapi di sini kalau sobat-sobat lihat di sebelah kanan itu ada lampu-lampu ya. Lampu-lampunya itu biasanya 12 atau 13 lampu. Tiang lampu ini ada kamera pengawas kecepatan. Jadi hati-hati kena tilang, atau disingkat ilang.
kondisi yang mungkin buat sobat-sobat bisa wanti-wanti kalau lewat sini ketika hujan deras. Ini anginnya kenceng banget di sini, dan hati-hati ada water planning di beberapa titik karena ini kan tolnya nggak sejajar ya, ada naik ada turun. Nah biasanya di turunan nih, kayak depan kan turunan nih, itu ada genangan air yang bisa bikin water planning. Nah di sebelah kiri dan sebelah kanan kita ada proyek kereta cepat. Kita baru sampai di kilometer 15, dan di sebelah kiri depan itu ada Hotel Grand Mika. Jadi masih di Kota Bekasi dengan kecepatan sekarang 80 km per jam. Kali ini saya merekam perjalanan kita menggunakan handphone dengan holder yang dipasang di kaca spion belakang. Jadi di bawahnya spion ini lokasi handphonenya, dan saya nggak tahu sisa berapa memori yang ada di internal saya karena ini masuknya ke memori internal. Terus nanti kalau tiba-tiba mati berarti memorinya sudah habis sebelum nanti kita ke ujung tolnya. Nah ini ada stasiun kereta lagi nih, bagus-bagus ya. Jadi Indonesia tuh semakin maju. Nah untuk cerita tol MBZ ini, kalau nggak salah dengar ya, kalau nggak salah baca, ini diberikan hadiah dari Pangeran Muhammad bin Zayed, yaitu Pangeran Uni Emirat Arab, kepada Indonesia atau kepada Presiden Jokowi, sehingga kita bisa mengakses Jakarta ke luar kota itu lebih cepat. Karena saya sedikit punya pengalaman berada di jalur ini sebelum tol MBZ jadi biasanya tuh saya kalau taruhlah ke Sate Haji Yeti itu Purwakarta, itu dulu dari Jakarta itu sekitar 2 jam lebih, 2 jam setengah. Tapi sekarang dengan adanya tol ini 1 jam sudah sampai. Terus juga kalau saya ke Bandung, biasanya kalau naik mobil tuh ke Bandung 3-4 jam. Dan semenjak ada tol MBZ ini, saya cuma butuh waktu 2 jam. Paling lama 2 jam 15 menit sudah sampai Bandung. Dan itu Bandungnya pun Bandung jauh ya, Bandung tol Mangatoha, bukan Paster. Kalau Paster paling cuma sampai 2 jam doang. Kita masih bersebelahan dengan yang tol MBZ yang arah Jakarta, tapi nanti di depan itu di pas masuk Karawang kita agak jauh. Yang Jakarta, yang arah Jakarta itu sebelah kanan agak jauh. Kalau ini masih sebelah-sebelahan. Tadi sobat-sobat bisa baca ada tulisan tempat istirahat darurat sekitar 1 km dari sini, dan itu cuma kayak bahu jalan doang ya. Buat sobat-sobat yang harus terpaksa istirahat atau berhenti di MBZ ini, misalnya ngantuk atau kecapean atau terima telepon yang urgent, itu bisa dilakukan di trek yang lurus ya, jangan yang dibelok kayak gini. Ini kan di depan mau belok nih ya. Nah ini belok, ada bahu jalan tempat peristirahatan yang sebelah kiri nih sobat-sobat bisa lihat ya. Nah ini ditutup sekarang nih karena dia pas belokan, bahaya. Jadi kalau harus terpaksa istirahat, cari jalur yang lurus, yang kelihatan dari jauh kalau ada mobil berhenti gitu. Nah ini juga masukan buat pengelola. Semoga nanti di tol MBZ ini ada semacam rest area lah di kilometer 15 atau kilometer 25 atau 30, karena benar-benar 50 km ini buat yang nggak biasa nyetir itu bahaya banget, capeknya kalau nggak biasa ini ya, nggak biasa jarak jauh. Nah di depan kita ada yang pakai lampu hazard, kemungkinan ada keadaan darurat, dan dia bingung nih kalau kayak gini nih harus berhenti di mana, atau dia pelan-pelan. Semoga
semoga baik-baik saja ya Bapak. Kita baru sampai di kilometer 22, nggak berasa kan? Tadi di kilometer 15 tiba-tiba sudah 7 kilometer, baru berapa menit? Oh 23, maaf kecepatannya harus ganti kayaknya. Nah di sini juga banyak tuh kecepatan Anda diawasi kamera itilang. Nah, jadi biasanya kamera-kamera itu kan di atas, yang di depan kita tuh ada kayak elektron board gitu, tulisan-tulisan elektronik gitu yang buat kasih tahu pemberitahuan. Itu di atasnya ada kamera, tapi di luar kamera-kamera ini kita juga dipantau kecepatannya oleh kamera-kamera yang berada di atas tiang-tiang lampu yang di tengah ini, sebelah kanan. Jaga jarak aman. Jarak aman yang terbaik di tol adalah 100 meter ya dari mobil yang ada di depannya, kecuali jika Anda mau menyelip. Kalau saya pribadi, waktu itu ada wacana bayar tol MBZ ini 20.000. Kalau dari saya pribadi 20.000 sangat worth it buat tol 50 km ini, karena benar-benar memotong waktu, jadi lebih cepat. Tapi kasihan juga kalau yang kayak travel gitu, akhirnya mereka nambah OPEX lagi ya. Kalau ini gratis, ini Masya Allah, menurut saya ini hadiah yang besar buat rakyat kayak saya dari pemerintah, biar kita lebih produktif lagi. Kita sudah sampai di kilometer 25 dan rasa-rasanya ini kayaknya sudah masuk di daerah Cikarang ya, atau Tambun. Coba kita lihat dulu, karena sudah banyak pabrik di sebelah kiri nih, sebelah kanan ada pabrik-pabrik. Nah itu ada kamera di atas kanan. Sebenarnya ada kamera atau tidak ada kamera, teman-teman harus tetap mematuhi tata tertib lalu lintas ya, menjaga jarak, batas kecepatan itu tetap harus wajib dipatuhi. Nah jalannya kayak gini, jeglek gitu, itu kalau menurut saya biar gak ngantuk. Karena kalau jalannya lurus ya bahaya banget. Lagi sobat-sobat bisa dilihat di sebelah kanan itu ada semacam bridge merah gitu dan ada jalur. Nah itu nanti buat kereta cepat sob. Mudah-mudahan semakin maju ya Indonesia ya. Kayaknya di MBZ ya nggak ada macet. Ada kok sob, di beberapa waktu di atas ini pernah macet, dan yang dikhawatirkan adalah kalau nggak ada rest area, kalau macet itu kan menempuh waktu lama. Tapi selama ini sih belum pernah macet parah ya, paling karena accident atau ada kecelakaan tunggal, jadinya perlu evakuasi dan akhirnya macet. Tapi kalau kayak macet karena overload kendaraan itu kayaknya belum pernah saya alami. Mudah-mudahan jangan sampai. Yang paling sulit yang seperti tadi saya bilang, kalau di atas ini
kita ikutin itu aja. Jadi pelan-pelan dengan kecepatan yang logis itu, terus kita ngikutin garis kuning ini nih. Oke, sudah 15 menit videonya. Kita lihat sudah sampai di kilometer 30 sob. Masya Allah ya, berarti 1 menit itu 2 km, enggak ya, 15 menit ya, 2 km ya, masa 2 km per menit, berarti kali 60 berapa tuh kecepatannya, 2 kali, masa 120 km per jam saya jalannya, enggak lah, enggak sampai, palingan 80 km ini ada nih, kelihatan di dashboard. Nah ini banyak yang mau keluar kota. Nah kalau yang sobat-sobat, bang tadi tingginya 2,1, kalau saya pakai kayak sebelah kiri nih mobil pakai apa tuh namanya tuh, pakai tambahan muatan di atas, bisa masuk nggak? Bisa ya, tapi itu batasnya 2,1. Jadi kalau misalnya mau pulang kampung pakai mobil ada tambahannya, masuk nggak? Diukur aja 2,1 lah. Terus mobil gede nih, Fortuner gitu, Pajero, masuk juga. Saya ini pakai mobil Terios yang baru ya, jadi agak tinggi juga jenis mobilnya, dan masuk juga. Nah, setiap lewat sini pasti ada patroli ya, patroli kayak gini itu nggak tahu saya lewat jam berapapun pasti ketemu patroli kayak gini. Entah itu patroli tol MBZ, entah itu patroli yang bawa pejabat atau apa gitu. Nah, jangan ngelakuin kayak gini nih ya, motong nih ya, agak bahaya. Kalau mau motongnya agak jauh baru masuk. Kalau tadi itu agak bahaya, kalau kita nggak sadar, nggak kurangin kecepatan, bisa senggol lah. Nah di depan tuh, di sebelah kanan itu ada gedung-gedung tinggi. Saya nggak tahu itu pembangunan apa, cuman kayaknya Meikarta ya, yang pernah viral itu. Soalnya udah berapa bulan saya lewat sini, bukan berapa bulan, saya udah hampir 2 tahun lewat sini semenjak jadi. Itu kayaknya nggak dilanjut pembangunannya. Tapi udah, ini sekarang udah mulai bagus sih, udah ada pohon-pohon tuh, berarti lanjut ini. Oh lanjut tuh, udah bagus sekarang. Masih banyak peringatan kecepatan itu dipantau. Jadi buat sobat-sobat yang kesini jangan kebut-kebutan, karena jalurnya pun nggak bisa buat kebut-kebutan, banyak di belakang begini nih, banyak sambungan tol. Nah, kita sudah sampai di kilometer 35. Nah, banyak pariwisata kayak gini, saya nggak tahu masuk nggak ya, 2,1 kayaknya harusnya sih nggak masuk ya. Nah, tapi itu tinggi banget tadi. Nah, tapi kok dia bisa masuk, saya nggak tahu. Shuttle bus ya namanya. Buat sobat-sobat yang suka video kayak gini, karena menenangkan ya, karena apa ya, ASMR perjalanan, karena frekuensi perjalanan itu bikin tenang, bikin ngantuk, bisa buat sambil tidur, nonton videonya. Komen di bawah, nanti akan saya buat lagi video jalanan di mana sobat-sobat traveler tuh bisa menikmati videonya. Jadi request aja, bang jalanan di sini dong, bang jalanan di sini dong gitu ya. Selama insya Allah saya bisa kesana, saya akan buat videonya. Nah ini sudah sampai di Delta Mas. Delta Mas tuh Cikarang kalau nggak salah ya.
berarti 15 km lagi kita akan turun tol di pintu tol Karawang Timur. Video sudah 20 menit. Jadi juga saya belum pernah ngitung dari awal masuk sampai keluar pintu tol MBZ ini berapa menit dengan kecepatan normal dan kondisi normal. Nah, hari ini kebetulan insya Allah kondisinya normal nih, tidak ada macet, tidak ada accident, terus kecepatan saya juga normal, nggak kebut-kebutan dan nggak terlalu lambat. Jadi kita biar tahu juga nih berapa waktu yang ditempuh dengan waktu normal, batas waktu normal kalau kita lewat MBZ. Sobat-sobat lihat ya, di sebelah kanan nih, kalau di kamera kayaknya nggak kelihatan. Next akan saya buat video yang naik MBZ dari arah Cikampek ke Jakarta. Kalau ini kan Jakarta ke Cikampek atau ke Karawang. Ini banyak bukit-bukit indah banget. Kalau udah sampai sini pemandangannya bagus banget, di sebelah kiri, di sebelah kanan itu bagus banget kalau siang atau pagi hari. Nah, ini kita udah kayaknya sudah mau sampai, karena ini jalurnya sudah agak menurun ya. Ini di kilometer 40, 10 km lagi kita akan sampai di ujung tol MBZ. Nah, terus di sebelah kiri ini tadi ada keterangan bahwa ada tempat istirahat darurat lagi. Berarti di kilometer 20 dan 40 ya ada istirahat darurat. Tapi lagi-lagi ditutup sob. Nah, sobat-sobat bisa lihat nih sebelah kiri ada yang mau istirahat tapi nggak bisa masuk ke bahu karena ditutup tuh. Jadi dia berhenti di pinggir dan sebenarnya sama-sama bahayanya. Jadi harus sebenarnya sih kalau idenya ya harus dibikin kayak kalau di balapan tuh kayak ada yang buat ganti ban yang buat ngisi bensin itu agak jauh. Jadi pas keluar nggak ada resiko tabrakan. Nah, kita udah mulai mau keluar nih, udah di kilometer 42, 8 km lagi. Video sudah 23 menit, berarti kayaknya gak ada setengah jam ya, 50 km, bayangin sob. Itu kalau MBZ belum jadi, kita lewat bawah itu bisa hampir 2 jam, 1 jam lebih, karena di bawah kita bakal ketemu sama truk-truk besar yang jalannya nggak bisa cepat. Oke, sebentar lagi kita mau turun, sudah di kilometer 43. Ini sudah masuk ke daerah Karawang. Dan kalau sudah kiri kanannya kelihatan bukit ini sudah mau sampai. Kalau tadi kan sudah agak tinggi ya di tengah-tengah tuh. Ini ketinggiannya sudah mulai turun. Dan kecepatannya juga sudah mulai turun, jadinya di depan ini banyak mobil-mobil yang antri ya jalannya. Jadi keuntungan membangun tol MBZ ini selain
besar di bawah juga bisa lebih cepat karena volume kendaraan menurun, jadinya mereka nggak macet. Memang kalau mau ke Cikarang dari Jakarta bisa naik MBZ, nggak bisa karena MBZ nggak ada pintu keluar. Pintu keluarnya langsung di Karawang Timur. Jadi kalau sobat-sobat yang mau ke Cikarang, ke Tambun itu nggak bisa naik MBZ ya, harus tetap lewat bawah. Kita sudah di kilometer 45. Sebentar lagi kita akan sampai di ujung tol MBZ. Nah, kalau sobat-sobat ngantuk, butuh bensin atau butuh ke toilet, rest area terdekat dari pintu masuk tol MBZ itu di kilometer 52 kalau nggak salah. Di kilometer 52 ada rest area. Jadi turun dulu, terus jalan beberapa kilometer, kalau nggak salah sekitar 10 km baru ada rest area ya sob. Dan rest areanya tipe A, yaitu yang besar banget, ada masjidnya, ada berbagai macam restoran. Oke sob, kayaknya kita udah sampai nih di ujung perjalanan kita di tol MBZ, tol Muhammad bin Zayed yang diberikan kepada Presiden Jokowi dari Pangeran Uni Emirat Arab, yaitu Muhammad bin Zayed, yang sangat bermanfaat buat masyarakat. Sejauh 50 km dibangun tol, keluarnya di sini di Karawang Timur. Jangan lupa buat sobat-sobat untuk komen, kasih saran dan kritikan, serta kalau suka dengan video-videonya Sobat Traveler, di subscribe dan di like dan dibagikan ya sob. Mudah-mudahan videonya bermanfaat buat sobat-sobat semua. Sekian dari Sobat Traveler. Ayo kita jalan-jalan, ayo kita gerakan ekonomi perekonomian di Indonesia. Sobat Traveler, jalan-jalan sob. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.